Halo, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sate Enak Saat Teduh Sejenak episode yang kedua. Saudara, terima kasih yang sudah nonton video-video saya. Semoga itu boleh menjadi berkat. Hari ini kita akan membahas satu topik dari Kitab Kejadian, khususnya pasal 1 ayat 26 dan bagian-bagian yang lain, dengan satu tema, Who am I? Atau siapakah aku? Kalau pada episode yang pertama kita bicara tentang Who is God? Atau siapakah Allah? Maka hari ini kita akan berbicara tentang siapakah aku? Kalau kita lihat, mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang tidak penting. Kalau ada orang yang bertanya, siapakah aku terhadap dirinya sendiri? Tetapi pada faktanya ada banyak orang yang sedang berusaha mencari jati dirinya. Menurut para psikolog, seorang anak usia 9 sampai usia 15 tahun, kira-kira demikian, usia remaja, adalah saat di mana seorang sedang mencari jati diri dalam teori perkembangan seorang anak. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan anak pada usia-usia itu adalah mencoba mengaktualisasikan dirinya. Maka sebagai dampaknya atau sebagai akibatnya, pergaulan pada usia remaja menjadi pergaulan yang sangat rentan. Itu kata psikolog. Faktanya, kalau kita melihat, sesungguhnya ada banyak kita sebagai orang tua, orang dewasa secara umum pun sebenarnya belum menemukan jati diri. Banyak orang tua atau banyak orang dewasa yang bertingkah sebagaimana tidak semestinya karena dia belum menemukan jati diri. Dan seringkali dalam pencarian jati diri, ada banyak kita atau banyak orang percaya sekalipun yang jatuh kepada satu sikap, misalnya menjadi sombong. Ya. Yang kedua, menjadi minder. Ini sebagai dampak orang yang belum menemukan jati diri. Sehingga pertanyaan, who am I? Atau siapakah aku? Masih relevan sampai hari ini untuk kita tanyakan. Apakah kita sungguh-sungguh mengerti atau mengenal diri kita? Siapakah aku menurut Alkitab? Kita baca dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, dan seterusnya. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, siapakah kita? Ada satu frase atau satu istilah yang sinonim, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sesungguhnya istilah ini dalam bahasa Indonesia pakai kata dan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kalau dalam bahasa asli Alkitab sesungguhnya diciptakan menurut gambar seperti rupa Allah. Nah, ini kita lihat. Memang di dalam Alkitab, Kitab Kejadian, bahkan kitab-kitab yang lain, tidak ada dijelaskan apa yang dimaksud menurut gambar dan rupa Allah. Yang pertama, kalau kita melihat dalam pembacaan ini, ada satu kalimat yang mendahului, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, kita mencoba menjelaskan apa yang dimaksud gambar dan rupa Allah. Tentulah keserupaan yang dimaksud tidak dalam pengertian keserupaan secara fisik, sebagaimana ada juga yang beranggapan seperti itu. Sehingga kalau kita cacat, maka Allah juga cacat. Sehingga kalau kita seperti ini, maka juga adalah Allah seperti itu. Tentu tidak seperti itu. Nah, kalau kita melihat dalam pembacaan ini, pertama, yang dapat kita artikan apa yang dimaksud gambar dan rupa Allah untuk menjelaskan siapakah aku. Yang pertama, itu bisa berarti ialah
Manusia diciptakan oleh Allah, yang diciptakan menurut rancangannya, ya, kalau kita memperhatikan, adalah manusia yang mewarisi sifat-sifat Allah. Manusia memiliki kasih, manusia berhikmat, manusia juga bisa hidup dalam kekudusan, manusia juga memiliki sifat kekal, meskipun manusia adalah manusia yang terbatas yang memiliki awal. Itu yang pertama kalau kita melihat. Kalau kita membandingkan pada pasal 2 ayat yang ke-7, dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya ada persekutuan, ada hubungan manusia dengan Tuhan. Ini yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain, termasuk binatang dan seterusnya. Itu yang pertama yang bisa kita lihat dalam pembacaan ini. Yang kedua, manusia diberi kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah. Ini yang kedua. Yang pertama, memiliki sifat-sifat yang diwariskan dari Allah, memiliki komunikasi dengan Allah. Maka sebagai ciptaan Tuhan kita bisa berseru kepada Tuhan, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Kemudian yang ketiga, kalau kita bisa melihat bagian-bagian ini, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya gambar dan rupa Allah selain dapat berkomunikasi dengan Allah, maka manusia yang adalah gambar dan rupa Allah adalah manusia yang dapat berkomunikasi dengan sesamanya. Itu yang ketiga. Diciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau kita membandingkan dengan pasal 1 ayat yang ke-28, gambar dan rupa Allah itu berarti manusia adalah wakilnya Tuhan atau mandatarisnya Tuhan yang diberi wewenang untuk mengelola seluruh ciptaan. Itu yang berikut. Yang terakhir, apa yang dimaksud gambar dan rupa Allah? Manusia diberi kemampuan untuk apa yang disebut dengan berkembang, beranak cucu, meneruskan keturunan. Sebagaimana yang kita baca di dalam pembacaan kita pasal 1 ayat yang ke-28. Pertanyaan saudara, bagaimana manusia setelah jatuh dalam dosa? Jelas Alkitab berkata, gambar dan rupa Allah itu telah rusak. Namun kita bersyukur, gambar dan rupa Allah yang rusak itu dapat dibaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu bisa kita lihat dalam Kolose 1 ayat 15, 2 Korintus 4 ayat 4. Hanya di dalam Yesus Kristuslah gambar dan rupa Allah yang rusak itu dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah yang mula-mula. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat ke-18, Kolose 3 ayat yang ke-10. Sehingga dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dengan demikian saudara, kita paham hari ini, kalau ada pertanyaan, siapakah aku? Maka jawabnya, aku adalah gambar dan rupa Allah. Aku adalah manusia yang mewarisi sifat-sifatnya Tuhan. Aku memiliki kasih, aku memiliki kekudusan, aku memiliki hikmat, aku memiliki kuasa yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dan aku bisa berkomunikasi dengan Tuhanku. Aku memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, bersekutu dengan sesama. Dan aku memiliki kemampuan untuk berkembang, meneruskan satu generasi kepada generasi yang lain. Dengan demikian saudara, sungguh luar biasa ketika kita membaca atau kembali kepada Alkitab. Pertanyaan tentang siapakah aku menjelaskan kepada kita, kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat. Salam.